daging kurban dibikin sate biar enak, jangan lupa dikecapin. Jangan terus santai-santai. Semester baru sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Bu Guru banggakan. Apa kabarnya? Semangat ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan langsung saja mulai pelajaran yang baru di kelas 5 semester pertama ini. Insya Allah kita akan belajar tentang surat Atin. Tapi sebelumnya, anak-anak pernah nggak memperhatikan kondisi orang yang sudah mulai menua? Orang yang usia sudah mulai menua, kita bisa memperhatikan beberapa perubahan. Yang pertama, tenaga yang mulai menurun. Yang biasa jalan tegak, nah kalau sudah menua biasanya mulai membungkuk. Yang biasa bisa jalan cepat, sekarang jalannya harus pelan-pelan. Selain itu, dari segi ingatan, biasanya kalau orang sudah mulai menua itu mulai berkurang ingatannya. Bahkan ada yang mengalami kepikunan, ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Jadi kalau misalnya ditanya, "Mbah, sudah makan?" Jawabnya belum. Padahal piringnya aja masih di situ. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri orang yang sudah mulai menua. Nah, anak-anak, para sahabat itu ketika masih muda, mereka semangat sekali mengumpulkan banyak pahala. Sholat 5 waktu rajin, sholat berjamaah rajin, puasa rajin, bahkan ketika ada panggilan berjihad saja is okay, berangkat. Nah, karena kebiasaan mereka untuk beribadah, akhirnya mereka ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti ketika mereka sudah menua, mulai mengalami kepikunan, mereka tidak bisa lagi beribadah. Nah, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala ketika di dunia. Nah, makanya mereka tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika nanti kami sudah tua, amalan apa yang bisa kita lakukan?" Nah, pertanyaan yang bagus ini menyebabkan atau menjadi sebab diturunkannya surat Atin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang surat Atin, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat Atin, berita apa yang Allah berikan kepada kita melalui surat Atin, ada lebih baiknya kita menghafal terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Anak-anak tadi perhatikan tidak ada berapa ayat? Ya, 8 ayat. Nah, anak-anak, yang terakhir
pesan dari surat Atin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Bentuk badannya yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Organ tubuhnya yang paling lengkap. Dan yang paling penting, Allah memberi kita akal, yang dengan akal ini kita bisa mengendalikan semua binatang dan bisa menguasai seluruh tanaman, bahkan alam semesta. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi Allah bisa saja mengembalikan manusia yang paling baik itu ke dalam bentuk yang paling rendah jika dia tidak beriman dan beramal saleh. Anak-anak ingat enggak kisah Abu Jahal, paman Rasulullah yang paling jahat? Sebenarnya dulu ketika beliau masih hidup, itu dia orang yang paling kaya, banyak pengikutnya dan banyak dipuja-puja. Tapi karena dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, tapi justru banyak melakukan kedzaliman di dunia, maka di akhir kematiannya Allah memberi dia tempat yang paling hina, sehina-hinanya. Allah memberi dia penyakit yang menular, yang kita kenal dengan sakit kusta. Karena penyakit menular, maka tidak ada satu orang pun yang peduli kepadanya. Bahkan keluarganya pun menjauhinya. Karena tidak ada yang merawat, akhirnya dia ditemukan di dalam kamarnya, sudah dalam kondisi meninggal. Ketika sudah menjadi jenazah pun tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan diriwayatkan, orang-orang yang mau membawa dia ke kuburan saja itu harus menggunakan bantuan tongkat panjang. Ya, jadi tidak mengangkat jenazahnya itu pakai tangan, tetapi pakai tongkat, digelundung-gelundungkan gitu. Dan itu dilakukan sampai ke liang lahatnya, sampai ke kuburannya. Dan untuk menutupi kuburannya saja itu tidak ada yang berani mendekat. Ya, ada riwayat itu untuk menutupi lubang kuburnya itu dengan cara dilempari batu dari kejauhan, dilempari sampai menutup lubang kuburnya. Nah, itu anak-anak, ya. Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia dalam kondisi yang paling baik, tapi kalau kita tidak bersyukur dengan tidak beriman kepada Allah, tidak banyak melakukan amal baik, maka bisa saja kita akan bernasib sama seperti Abu Jahal. Di sini anak-anak ingin yang mana? Seperti Abu Jahal? Nah, tentu tidak. Maka dari itu, kita selama di dunia, kita harus banyak melakukan amal kebaikan, amal soleh, ya, dan selalu taat kepada semua perintah Allah. Nah, demikian saja anak-anak untuk pelajaran dari surat Atin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menjadi manusia yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nah, demikian saja pesan dari Bu Guru. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.